Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu dalam kasus mengolah data mahasiswa. Oke, di video sebelumnya sudah kita buat pengolahan data prodi, dan pada kali ini kita akan membuat pengolahan data mahasiswa. Oke, di dalam mahasiswa nanti kita akan buat ada tampil data mahasiswanya, kemudian ada juga tampil data kelas, ada tampil data prodi. Nah, ketiga tampilan ini nanti kita akan buat dalam satu pemanggilan tabel, yaitu menggunakan inner join. Kita akan joinkan dari tabel mahasiswa ke tabel kelas, dari tabel mahasiswa ke tabel prodi. Jadi kita akan lakukan inner join. Nanti di dalam proses tambah data mahasiswa, ya, kita akan membuat proses pemanggilan data kelas dan data prodi. Begitu juga dengan edit. Nanti kita akan panggil data kelas dan data prodi. Oke, nah langsung aja kita kerjakan. Sebelumnya pastikan kita sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya, dan kita buka Adobe Dreamweaver-nya, ya. Nah, yang ada di sini kita close aja dulu semua. Oke. Nah, kali ini kita akan coba membuat sebuah laman baru, ya, laman mahasiswa. Sepertinya kita sudah simpan, ya, sudah pernah kita buat. Oke, saya rasa sudah ada mahasiswa, jadi kita tinggal open saja, ya, open mahasiswa. Nah, ini dia data mahasiswa. Kita buka dalam tampilan desain. Oke. Nah, kalau dijalankan, ya, coba kita dari awal lagi. Nah, kalau dijalankan mahasiswa, ini ya, tampil data mahasiswa. Oke, kita langsung aja buat bagian pertama, yaitu kita akan membuat tampil data mahasiswa dibarengi dengan langsung tampil data kelas dan tampil data prodi. Kita langsung saja. Insert tabel. Oke, kita lihat ada berapa data mahasiswa. Oke, ini database kita buka struktur, dan dia ada 7. Nah, nanti KD kelas kita tidak tampilkan lagi, langsung aja nama kelas. Nanti KD prodi kita tampilkan nama prodi dan jenjang. Berarti 1, 2, 3 ditambah 5, berarti ada 8. Oke, ada 8 kolom. Kita buat 2 baris, 9, 10 kolom. Oke, 2 baris, 10 kolom. Kita buat ini 50%. Oke, coba kita buat, ya. Nomor, NIM, nama, kemudian alamat. Nah, ini bisa kita ubah, ya. Coba klik saja di sini, ya, pada garisnya diklik. Langsung aja kita buat 80% biar lebih panjang. Oke, Jenkel, jenis, atau kita langsung aja Jenkel aja, ya, biar. Kemudian agama dan kelas, kemudian prodi, ya, dan terakhir adalah jenjang, kemudian proses. Nah, ini dia. Nah, sebelumnya kita akan membuat pemanggilan record set. Dalam pemanggilan record set kita lakukan join. Oke, caranya cukup sederhana sebenarnya, ya. Kita klik aja tanda tambah record set, kemudian kita buat namanya MHS, ya, diambil dari tabel kelas. Nah, sampai di sini kita bisa melakukan proses menggunakan advance. Nah, kalau yang tadi ini adalah simple, tampilan simpelnya, ini ada tampilan advance-nya. Nah, kita akan membuat kode di sini. Oke, nah, membuat kode di sini itu cukup mudah. Kita langsung aja buat kodenya. Select, ya, kita buatnya di sini juga boleh, ya, biar tidak bingung, ya. Untuk memanggil database seperti ini, ya, kita akan membuat sebuah join, ya, membuat sebuah join.
Ini biar paham juga teman-teman semua cara membuat inner join ya dari tabel. Kita joinkan dulu ke kelas. Yang sama adalah KD kelas, yaitu foreign key pada mahasiswa dan primary key pada kelas, yaitu KD kelas. Jadi langsung aja cara membuatnya gini. Select, kita langsung panggil nama bagian yang kita atau tabel yang kita panggil, yaitu mahasiswa titik bintang. Artinya kalau titik bintang, tampilkan seluruh data dari dalam tabel mahasiswa. Koma, nah yang mau kita panggil adalah nama kelas dari tabel kelas. Maka kita buat kelas titik nama kelas. From, nah from apa? Kita ambil from mahasiswa ya, karena dia kita panggil dari sini. Jadi from mahasiswa, langsung kita joinkan, inner join, kita joinkan ke tabel kelas, inner join kelas, on, kita mencari apa yang sama, field yang sama, yaitu KD kelas. Karena di sini KD kelas dan KD kelas, oke? Maka kita buat mahasiswa titik KD kelas sama dengan kelas titik KD kelas. Oke, nah ini sudah kita buat dalam satu kali proses ya, satu kali proses. Kalau ini saya copy, saya pindahkan kemari. Oke, saya tes, saya rasa tidak error. Oke, ini tidak error. Tapi ini masih hanya join, kita join ke kelas. Kalau kita oke kan, maka terbentuk sebuah record set mahasiswa MHS dan nama kelasnya sudah tampil. Sekarang bagaimana cara menampilkan nama prodi dan jenjang? Nama prodi dan jenjang. Kita edit lagi. Nah, kita buka. Tapi kita kerjakan dari sini. Oke, biar bisa nampak jelas ya. Nah, ini dia. Jadi kan tadi yang dipanggil adalah mahasiswa titik bintang. Berarti seluruh data dari tabel mahasiswa, kemudian kelas titik nama kelas. Berarti yang dipanggil dari dalam tabel kelas adalah nama kelas. Sekarang kita panggil di prodi adalah nama prodi dan jenjang. Maka kita bisa buat koma di sini. Koma, prodi, titik, nama, prodi. Koma, prodi, titik, jenjang. Oke. Ini ya. Prodi, ini prodi titik jenjang, ini prodi titik nama prodi. Jadi ada dua dipanggil dalam tabel prodi. From mahasiswa tetap sama, inner join kelas. Oke, kita sambung aja kemari. Spasi inner join prodi. Nah, ke tabel prodi. Seperti ini ya, ke tabel prodi. Cari yang sama adalah KD prodi. Berarti seperti tadi. Inner join prodi on mahasiswa titik KD prodi sama dengan prodi titik KD prodi. Oke, coba kita copy dulu dan kita coba pindahkan kemari. Nah, oke. Nah, kita bisa refresh. Oke, berarti sudah keluar nama prodi dan jenjang. Nah, begitulah cara membuat relasi antar tabel atau inner join menggunakan perintah SQL. Tinggal tarik saja name, nama, ya, alamat, jenis kelamin, kemudian agama. KD kelas tidak usah, langsung aja nama kelas, nama prodi, jenjang. Ini prosesnya edit dan hapus. Oke, kita langsung aja buat repeat region-nya ya. Caranya bagaimana? Caranya TR ini diblok sampai dengan tutup TR. Kemudian server behavior, tanda tambah repeat region. Oke, all record saja dari MHS all record. Oke, kita langsung aja buat di sini. Variabel no sama dengan 1. Oke, di sini kita langsung buat PHP echo variabel no
tambah. Oke, simpan dan kita coba lihat hasilnya. Ya, sudah ada ya. Tinggal kita ubah tabelnya menggunakan style yang kita buat di kelas kemarin. Tabelnya ini kita kasih style border collapse. Oke, simpan dan coba perhatikan hasilnya. Nah, kita langsung buat aja tambah datanya. Setelah ini datanya akan masuk kemari ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Tambah data. Nanti akan kita linkkan ke tambah data kelas. Nah, kita langsung aja kita buat tambah data kelas. Saya save as saja dari sini atau langsung aja new file. Oke, new file dan simpan namanya menjadi tambah mahasiswa. Oke, nah, dan kodenya kita buang semua. Nah, ini dia. Jadi kita langsung kerja saja ya. Buat tambah data mahasiswa. Kita langsung isi form. Nah, perhatikan untuk mahasiswa ini ada NIM, nama, dan seterusnya. Jadi langsung aja kita buat NIM, nama, alamat, jenis kelamin, kemudian agama, kemudian kelas kita buat gini seperti aja, kelas, kemudian prodi. Nah, kita buat buttonnya langsung, kita buat buttonnya, value-nya simpan data. Oke, kita langsung aja rancang formnya. Yang pertama NIM kita gunakan text field karena dia berupa karakter line text ya, atau single line. Nah, langsung kita beri nama NIM. Untuk nama sama seperti NIM, kita beri single line, kita kasih nama. Untuk char width-nya kita bisa buat 50. Oke, alamat kita gunakan text area karena mungkin aja alamatnya panjang ya. Nah, kita buat ini bisa 45 dan ini kita buat 2 saja ya. Beri nama text area-nya menjadi alamat. Jenkel kita bisa gunakan pemilihan list menu ya, atau pakai radio button juga bisa. Kita ini aja biar cepat ya. Select kita ganti menjadi Jenkel. Untuk yang pertama kita pilih 1. Pria, wanita. Oke. Kemudian agama sama seperti Jenkel tadi. Kita masukkan caranya langsung aja. Ini kita ganti jadi agama. Kemudian di sini kita buat pilih 1. Nah, value-nya biar aja kosong. Nama Islam, teman-teman, kalau saya ada salah membuat tulisan agamanya, mohon maaf ya, dan teman-teman bisa ganti sendiri langsung. Oke, nih yang ini aja contohnya, kita masukkan agamanya. Oke, kemudian kelas ya. Untuk kelas ini kita tidak sembarangan membuat karena kita akan memanggil dari dalam tabel kelas. Nah, untuk itu kita ciptakan aja dulu list menunya. Yang pertama untuk kelas kita buat KD kelas sesuai dengan nama yang ada di dalam field. Kemudian satu lagi kita buat untuk prodi, diberi nama sama dengan ada di dalam tabel ya, KD prodi.
Akan tetapi nanti yang di sini adalah yang tampil adalah nama kelasnya atau nama prodinya. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita langsung aja. Pertama saya akan buat pemanggilan data kelas, buat recursive class, tampilannya simple, diambil dalam tabel kelas dan diurutkan berdasarkan nama kelas, ascending. Oke. Nah, kita akan panggil ya. Ini contoh saya simpan biar teman-teman paham juga. Dari mahasiswa saya akan linkkan tambah datanya ke langsung ke sini aja. Tanda tanya page sama dengan tambah mahasiswa. Oke. Simpan, coba perhatikan teman-teman. Ini dia, saya klik kemari dan ini dia. Jadi kelas ini masih kosong. Tujuan kita akan mengisi data kelas ini sesuai dengan data kelas yang udah ada di dalam data kita ini. Ya, kita coba ya. Saya sudah menciptakan recursive KLS, jadi tinggal gampang saja. Dari field class ini kita klik dinamik yang ada di bawah sini. Kemudian kita bisa tambahkan satu seperti ini. Value-nya kosongkan saja, kemudian kita buat pilih kelas, misal seperti itu. Option from recursive kita ambil dari recursive class. Value yang tersimpan ke dalam database adalah KD kelas, sementara label yang tampil adalah nama kelas. Oke, seperti itu ya, saya ulangi, value-nya adalah KD kelas, karena yang dibutuhkan oleh tabel mahasiswa itu adalah KD kelas, bukan nama kelas. KD prodi, bukan nama prodi. Jadi kita pilih value yang disimpan adalah KD kelas, tapi label yang tampil adalah nama kelas. Oke, coba diperhatikan, ini saya simpan, dan kita lihat hasilnya. Pilih kelas, nah ini dia, kelasnya akan tampil. Oke, begitu juga dengan prodi. Ketika kita ingin membuat prodi, kita buat dulu recursive prodi. Ya, namanya PRD, kita buat, kemudian tabelnya diambil dari tabel prodi, kemudian kita sort berdasarkan nama prodi ascending. Oke. Nah, kita buat prodi dan kita list value, kemudian kita hapus value-nya, kita buat sini. Pilih prodi. Kita ambil from, bukan KLS lagi ya. Recursive yang kita ambil adalah PRD yang baru kita buat. Yang tersimpan ke dalam database adalah KD prodi, sementara yang tampil adalah nama prodi. Oke. Nah, simpan, refresh, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Ada satu prodi, coba kita lihat. Ya, coba kita tambah satu lagi ya, biar ada dua. Ini contoh saja. Manajemen informatika, jenjangnya D3 misalnya. Oke. Siswa tambah data, ini dia sudah ada dua. Ya. Teman-teman bisa juga nambahkan di sini misalnya komputer akuntansi, di sampingnya jenjangnya apa, D3 atau S1 gitu. Jadi caranya cukup mudah sebenarnya, klik prodi yang ada di sini. Kemudian kita masuk kode. Nah, harus pintar-pintar membaca kode agar bisa kita mengerjakannya. Jadi di sini kita bisa copy aja ini yang ada di sini ya. Row PRD yang nama prodi kita copy, kemudian kita kasih sini buka kurung, pastekan, tutup kurung. Oke, jadi kita buat di sini langsung ganti nama prodi menjadi jenjang. Oke, simpan. Nah, teman-teman bisa perhatikan langsung sudah ada dia di sini. Oke. Ya, memang ribet ya. Berikutnya kita akan langsung buat perintah simpannya. Kalau sudah seperti ini sudah mudah gitu. Langsung aja kita coba dari server behavior, insert record, dan kita langsung buat ke mahasiswa. Semua tidak ada masalah. Oke. Maka proses simpan sudah berhasil. Kita tinggal ubah aja ya di sini kodenya. Jika berhasil disimpan dia menuju kemana? Kita bisa coba kopas saja dari kelas. Ya, copy aja dari sini dan coba kita pastekan di sini. Iya, yang berhasil. Kemudian sini mahasiswa. Simpan. Nah, coba kita uji ya sekali lagi ya. Isi kosong datanya, tambah data NIM 2007 01002 0271. Ini NIM saya dulu.
nama Widodo Saputra, alamat Jalan Wiyata Buddha, kemudian jenis kelamin pria, agama Islam, kelasnya nggak ada di sini, saya buat contoh aja ya, ini aja, prodi ini, simpan. Oh, ternyata berhasil, tampil semua. Oke, coba kita edit, tambah data satu lagi, 2009 0000, nama kita Wahyuni, alamat Jalan Simbolon, jenis kelamin pria, agama Islam, kelasnya ini contoh prodi yang sama. Oke, simpan. Nah, sudah ada dua data mahasiswa yang di dalamnya sudah ada data kelas dan data prodi. Ini kan data dari join yang kita buat tadi. Oke, tinggal kita membuat edit dan hapus ya. Semoga teman-teman masih fokus dan masih bisa teliti melihat apa yang saya kerjakan. Kali ini kita akan membuat hapus edit datanya. Cara mudah membuat edit data sebenarnya daripada capek gitu, kita bisa langsung klik kanan pada tambah data, kita save as aja langsung. Misalnya edit mahasiswa, save. Nah, ini dia. Tapi sebelumnya teman-teman harus hapus semua ini ya, hapus. Oke, yang dihapus tuh ini. Dari sini nih biar saja, yang dihapus dari sini aja. Nah, ini dia. Ini adalah perintah simpannya sampai dengan edit form action. Itu dihapus. Oke, jadi kita langsung kemari. Edit data mahasiswa. Jadi, teman-teman di sini record set masih tersedia ya. Karena kita butuhkan record set untuk tampil data yang di sini tadi. Jadi kita langsung aja tambah record set baru, yaitu record set MHS. Ini adalah yang mau kita edit, jadi filternya kita pilih NIM. Oke. Save. Nah, sudah masuk. Jadi kita tinggal tarik saja NIM ke NIM, nama, alamat. Oke, coba kita simpan dulu dan kita masuk ke mahasiswa. Kita buat link edit untuk edit mahasiswa, jadi kita langsung edit mahasiswa dengan name-nya itu NIM dan value-nya NIM. Oke. Simpan, tapi sebelumnya kita rombak sedikit kodenya karena ini edit, jadi kita buat tanda di sini ya. Tanda tanya page sama dengan edit mahasiswa. Ini kita hapus. Kita ganti menjadi N. Oke. Coba kita lihat. Ya, berhasil. Oke, tinggal gini ya. Jadi Jenkel ini kan kita harus pilih lagi. Agama kita harus pilih lagi. Kelas kita harus pilih lagi. Cukup merepotkan ya, karena apa? Karena memang kita harus memilih lagi. Padahal di depan kita sudah melihat datanya sudah ada gitu. Sudah ada agamanya, sudah ada jenis kelaminnya. Jadi kita tinggal membuat pengaturan saja ya di dalam editnya. Ya, sini kita contohkan Jenkel dulu. Kita bisa atasi dengan cara model yang saya buat ini. Ya, jadi yang pilih satu ini kan masih option saja. Kita langsung aja buat misal seperti ini. Option select ya biar terpilih. Kemudian kita buat value. Oke, ini aja ya. Jadi kita tarik aja kemari Jenkel di dalam value. Oke, sudah masuk. Pilih satu ini menjadi Jenkel juga. Oke. Buka seperti ini, pasti keluar dia. Ini wanita. Kita edit wanita. Oke, keluar. Hanya saja wanita ada dua jadinya. Kenapa? Yang di atas ini adalah proses yang dipanggil dari tabel mahasiswa. Sementara yang ini kita buat pemanggilan select optionnya ya. Optionnya yang ini, pria dan wanita. Jadi di sini dia nampil lagi. Oke, sama dengan membuat Jenkel untuk agama juga sama. Select value, kemudian kita tarik agamanya dan kita tarik juga agama di sini. Oke, simpan dan coba lihat hasilnya. Nah, ini dia. Sudah bisa.
tinggal kelas dan prodi ya. Tinggal kelas dan prodi ini kita tidak bisa sembarangan membuatnya karena apa? Karena nama kelas tidak ada di sini dan nama prodi tidak ada di sini. Jadi apa? Jadi kita harus membuat relasinya. Cara membuat relasinya sama dengan mahasiswa tadi. Teman-teman bisa copy aja kodenya yang ada di sini. Tapi hati-hati dalam mengcopy kode. Nah, kode yang ada di dalam sini itu di-copy dan pastikan kalian teman-teman harus pintar-pintar memilih di mana tempat kita akan menempelkannya. Jadi kita tempelkan di sini. Select all from mahasiswa. Nah, sebelum where ini kita harus pastekan di sini. Karena ini sudah menuju kode yang lain. Oke, kita pastekan di sini. Oke, ini dia. Saya simpan. Coba di refresh ini. Oke, tidak ada masalah. Berarti kita sudah bisa membuat ini menjadi tampil data untuk kelas. Misalnya kelas kita buat. Di dalam kelas ya, pilih kelas, kita buat tetap sama. Select sama dengan select. Yang tersimpan value-nya tetaplah KD kelas. Ya, tetaplah KD kelas. Oke, sorry bentar. Oke. Yang value-nya tetap KD kelas. Hanya saja pilih kelas ini teman-teman bisa pilih nama kelas. Oke. Jadi kalau kita buat seperti ini, yang tampil nama kelasnya sesuai ya. Jadi kalau misalnya Widodo tadi kelasnya 14 ya, 24 apa? 12.4. Nah, sini tetap 12.4. Nah, untuk prodi juga sama, modelnya sama seperti yang kita buat tadi. Ya, kita buat select, kemudian value-nya ini tetap KD prodi. Sementara yang tampil di sini dua, yaitu nama prodi, kemudian spasi, buka kurung, jenjangnya kita masukkan, dan tutup kurung. Oke, simpan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, jadi kalau kita masuk si Widodo misalnya, dia langsung ketemu. Ya. Nah, ketika kita sudah membuat ini, perintah edit tadi kita lihat belum ada. Jadi kita langsung aja buat perintah edit, server behavior pada edit mahasiswa, kemudian klik tanda tambah, update record, kita pilih mahasiswa. Oke, tidak ada masalah semua. Pilih crash, oke. Jadi kita sudah berhasil membuat perintah edit. Tinggal kita kopas aja ya kode yang ada di sini dari tambah data, copy, paste, ya, copy, kemudian pastekan di sini. Oke, simpan. Nah, coba kita lihat, semoga berhasil ya. NIM, oh maaf ya, NIM ini kita ganti ya, NIM ini kita buat read only. Oke, biar tidak bisa diedit. Widodo Saputra, NIM ada pematang Siantar misalnya. Oke, itu aja dulu. Simpan, berhasil, dan lihat sudah masuk. Oke, jadi untuk edit sudah berhasil. Kali ini kita akan membuat hapus datanya. Oke, untuk membuat hapus lebih mudah daripada biasanya ya. Daripada membuat edit dan tambah, hapus juga sangat mudah sebenarnya. Klik kanan new PHP. Oke, langsung aja simpan dengan nama hapus mahasiswa. Oke. Nah, di sini kita langsung kasih aja perintah delete-nya, kemudian pilih tabel yang mau di-delete, tabel mahasiswa, langsung kita buat dashboard.php di mana page sama dengan mahasiswa. Oke, sudah siap. Kita tinggal buat link saja, link dari mahasiswa ke hapus. Oke, hapus mahasiswa, kemudian klik NIM, dan ini NIM. Oke, coba kita tes sekali lagi. Refresh, ini sudah aktif hapusnya, kita tambahkan data asal-asal aja.
simpan. Oke, sudah berhasil dan coba kita hapus. Nah, sudah berhasil membuat hapusnya juga. Nah, ini dia cara untuk membuat pengolahan data mahasiswa yang sudah kita lengkapi dengan tampilan data dari tabel lain, yaitu kelas dan prodi. Di sini ada report, ya. Untuk membuat report sebenarnya cukup mudah. Kita langsung buat aja sekarang ya reportnya. Nah, sebelum membuat report, nah ini tata cara membuat pengolahan data mahasiswa. Saya yakin teman-teman mudah mengikutinya dan mudah mengerjakannya. Kali ini kita buat report, reportnya sederhana aja ya, kita buat report nanti langsung terprint ya. Caranya gini aja sebenarnya, itu tidak sulit ya. Mahasiswa ini kita klik kanan, save as, langsung buat namanya report. Nah, karena saya sudah punya, saya replace saja. Nah, saya sudah punya report, sini saya hapus, kemudian ini saya hapus. Nah, ini dia. Oke, kemudian ini saya pindahkan ke tengah, line-nya center, dan ini saya pindahkan juga ke tengah. Oke, caranya saya buat dulu ini menjadi H2 misalnya. H2, heading 2 ya. Kemudian saya buat H2 spasi line center. Nah, simpan. Kemudian di sini saya tambahkan kode juga di report ini ya, di bawah tutup PHP atau di atas H2 saya tambahkan kode body onload body onload maaf ya, ulangi, body onload print. Nah, ini perintah untuk memprint page ya, print halaman. Nah, ini dia, printnya sedikit saja memang. Oke, kita buat ke bawah, di bawah nih kita kasih tutup body, simpan, dan coba teman-teman perhatikan report, dia langsung terprint seperti ini. Oke, hanya saja pemanggilannya kita ubah ya, jangan seperti ini lagi, modelnya sedikit berbeda. Jadi kita buka dulu dashboard ya, mana dashboard. Oke, paling bawah rupanya. Kita buka dashboard dan perhatikan di sini linknya ya, untuk report ini masih tanda tanya page sama dengan report. Nah, nanti kita ganti aja, kita hapus, kita buat report.php. Oke, seperti ini. Dan href ini kalau dia kita buat model seperti ini, kita batalkan dulu ya, kita klik report, dia berpindah halaman. Kalau kita batalkan kita nggak bisa kembali lagi, harus kita back ya. Baiknya kita buat seperti ini, href yang ada di dalam dashboard ini kita tambahkan ya, coba disamakan dengan punya saya. Jika teman-teman masih sampai dengan mahasiswa, ini bisa ditambahkan ya, href report.php. Nah, kita bisa buat di sini spasi di samping A, spasi target, kemudian pilih blank. Nah, seperti ini, biar dia membuka tabulasi baru. Jadi hasilnya seperti ini, kita klik report, dia membuka tabulasi baru, dan hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Kita bisa cetak Foxy Trader atau ke PDF, kita cetak, misalnya saya buat di desktop. Oke, saya cek di desktop, sebenarnya masih proses. Oke, cek di desktop, ini sudah. Oke, mana tadi? Ini dia. Oh, bentar ya. Oke, sudah tampil lah. Kalau kita buka, ini dia. Tampil datanya sudah jadi. Ya, cukup mudah memang ya membuat perintah ini. Dan hasil yang kita harapkan juga sudah tampil ya, yaitu bagaimana mengolah data mahasiswa dengan cara yang sederhana. Tampilan yang kita lihat ini masih dalam tampilan yang cukup sederhana. Oke, ini sedikit error aneh deh. Tampilannya masih cukup sederhana, hanya model seperti ini saja. Tapi teman-teman bisa mengubahnya menggunakan CSS. Nanti kita akan contohkan di materi kita berikutnya dengan model aplikasi yang berbeda lagi.
Oke, saya rasa itu aja pada pengetahuan dasar kita menggunakan Adobe Dreamweaver. Pastikan semuanya itu bisa mengolah data ini menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.